Selamat pagi, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kita berdoa dahulu sebelum kita belajar firman pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ucapan syukur dari hati kami yang terdalam karena kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Kalau sampai hari ini kami masih bisa bersekutu dengan Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih bisa menikmati kebersamaan di dalam hadirat Tuhan, ini sebuah kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang kami tidak bisa lupakan Tuhan. Di samping tubuh kami tetap menjadi sehat karena Tuhan selalu memberi kesehatan kepada kami, di samping itu kami juga bersyukur untuk hati kami yang selalu haus akan Tuhan, sehingga setiap pagi kami menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan Engkau untuk kami temui dan kami nikmati. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk pagi yang indah ini. Kami tahu Tuhan sedang menyediakan roti kehidupan, roti hidup yang kami bisa nikmati, membuat kami kuat, membuat kami bertenaga, membuat kami mampu untuk menjalani kehidupan di dunia yang semakin berat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu ada pada setiap jemaat-Mu. Dimanapun kami berada, di rumah-rumah kami masing-masing, kami ambil waktu dan kami mau konsentrasi kepada Tuhan, kepada firman-Mu, dan kami mau mendengar suara-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau membaca di dalam kitab Ayub 9 dan Ayub 10. Ya, Bapak Ibu tahu bahwa kitab Ayub ini ditulis oleh Ayub, yang kita tahu bahwa pengalaman Ayub begitu rupa, begitu dahsyatnya kalau saya bisa bilang. Ya, kalau kita lihat di Ayub 1, pasal-pasal yang awal, kita tahu bahwa apa saja penderitaan yang Ayub alami dalam kehidupannya. Dan hari ini kita belajar dari Ayub 9 dan 10, terutama di ayat 10, Ayub pasal 10. Ayub ini melampiaskan isi hatinya kepada Allah. Tapi sayang Bapak Ibu, yang dia lampiaskan ini bukan sukacitanya, yang dia lampiaskan ini bukan kebahagiaannya, yang dia lampiaskan ini bukan ucapan syukurnya kepada Allah, tetapi yang dia ungkapkan ini adalah kepahitannya kepada Allah. Ya, kalau Bapak Ibu nanti saudara memeriksa dalam Ayub 10, pasal 10 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-22, saya tentunya tidak punya waktu banyak untuk membaca. Ya, Ayub ini melampiaskan dengan begitu luar biasa, ya, sampai pun dia bilang di dalam ayat 18 dari Ayub 10 ayat 18, ya, dia bilang begini kepada Allah, "Mengapa Engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku." Ini sebuah ungkapan kepahitan daripada Ayub, Bapak Ibu semuanya. Saya ingin membacakan secara cepat ya Bapak Ibu, karena ayat per ayat di dalam pasal 10 ini ternyata banyak kata-kata yang kita mesti pelajari sungguh-sungguh. Jangan sampai kita menjadi seperti Ayub, dengan kata-kata seperti itu seolah-olah melampiaskan kepahitannya, melampiaskan kekecewaannya, melampiaskan segala yang negatif kepada Allah. Ayat 1 berkata begini, "Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku," kata Ayub. "Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku, aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku?
Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan membuang hasil jeripaya tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia, tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki, sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku? Ini kata-kata kemarahan yang dilampiaskan oleh Ayub kepada Tuhan Allah. Ayat 7 berkata begini, padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah, dan bahwa tidak seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Tetapi inilah yang kau sembunyikan dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Kalau aku bersalah, celakalah aku. Dan kalau aku benar, aku tak akan berani mengangkat kepalaku karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa engkau akan memburu aku dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepadaku. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar kegeramanmu terhadap aku, dan pasukan-pasukan baru, bahkan ada bala tentara melawan aku. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada. Dari kandungan ibu aku langsung dibawa ke kubur. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku supaya aku dapat bergembira sejenak sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat. Dan negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Bapak Ibu, di ayat-ayat terakhir dari ayat 10, dari pasal 10, Daud itu mengutuki dirinya sendiri, ya. Dia mengutuki dirinya, bilang begini, sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat. Ini kutukan, kata-kata kutukan untuk dirinya sendiri. Dua-dua ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau. Dia mengutuki dirinya sendiri, dia akan pergi ke negeri yang gelap, kelam pekat dan sebagainya. Itu tanda bahwa kesusahan, penderitaan yang tidak ada taranya lagi. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar tentang Ayub, bukan tentang kesalehannya. Karena kesalehannya kita tahu bahwa Ayub orang saleh. Makanya kita lihat tadi beberapa ayat berkata, aku ini dosa apa? Dia merasa sudah saleh, dia merasa sudah takut akan Allah. Tapi kenapa begitu rupa penderitaan yang dialami oleh dia? Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita tidak sadar ya, ternyata ketika kita mengalami banyak penderitaan dalam hidup ini, walaupun belum separah Ayub, kita ini sudah banyak salah dalam kata-kata kita. Kita menyalahkan Tuhan, kita mengutuki diri sendiri, kita berkata-kata yang negatif. Nah, hari ini kita belajar dari hidupan Ayub. Kenapa Ayub bisa seperti itu? Ya, kenapa Ayub bisa separah ini kepahitannya? Ya, kalau saya pelajari kehidupan Ayub, memang dia saleh, dia menjauhi kejahatan, dia seorang yang takut akan Allah. Tetapi saya ingin sampaikan penyebab yang pertama, kenapa Ayub bisa mengutuki diri, bisa menyalahkan Tuhan, bisa mengutuk, bisa berkata-kata kepahitan tentang Allah dan segalanya. Yang pertama, karena Ayub kurang mengenal pribadi Allah dari dekat. Dia memang saleh. Dia memang orang yang taat kepada Dia, kepada Allah, tunduk kepada Allah, takut akan Allah. Dari perintah-perintahnya dia perhatikan semua, dia lakukan semua.
Tapi sayangnya Ayub kurang intim dengan Allah. Terbukti Bapak Ibu semuanya, kalau seorang yang intim dengan Allah, dia tidak pernah akan komplain. Dia tidak pernah akan protes keras. Dia tidak pernah akan berkata-kata yang menyalahkan Tuhan seolah-olah dan mengutuki diri sendiri. Tidak pernah. Ya. Mengapa penyebab yang pertama Ayub bisa seperti itu? Yang pertama adalah karena Ayub kurang mengenal pribadi Allah dari dekat. Dia kurang intim dengan Allah. Dia saleh-saleh. Dia taat-taat. Tapi dia kurang intim. Orang kalau intim dengan Allah, dia akan mengenal isi hati Allah, mengenal pikirannya, memahami jalan-jalannya, itu pasti. Ya, karena orang yang intim dengan Allah, dia akan merasakan sampai detak jantung Allah itu dia, ritmenya itu dia dapat. Ya. Nah, Ayub belum sampai sekian. Ketika penderitaan bertubi-tubi, ketika musibah terjadi bertumpuk-tumpuk, akhirnya dia melampiaskan dalam hatinya yang mendedek, kalau orang Jawa bilang, marah, pahit, kecewa, mau berontak, dan sebagainya, itu menjadi satu, dan dia ungkapkan kepada Allah. Mengapa? Bapak Ibu semuanya, sering-sering kali kan kita seperti itu. Ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya bukan lagi seperti Ayub, bahkan lebih dari Ayub. Pelayan Tuhan, pemberita firman, pemimpin penyembahan. Bapak Ibu tuh yang menginjil kemana-mana. Ya. Tapi saya ingin sampaikan begini. Kita ini mau dikasih kepercayaan sama Tuhan, dikasih kesempatan sama Tuhan sebesar apa. Tapi jangan pernah lupa, keintimanmu dengan Tuhan secara pribadi ini mesti yang nomor satu. Kadang-kadang seperti saya, kalau saya tidak berhati-hati, banyak pelayanan kemana-mana, banyak waktu yang sibuk. Akhirnya saya cuma menyampaikan firman saja, melayani orang, mendoakan orang dan semuanya, mengkonseling orang dan semuanya. Tapi kehidupan pribadi saya, akhirnya saya kurang intim dengan Bapa, sehingga itu yang membuat akhirnya kalau saya merasakan ada sesuatu yang menusuk saya, ada sesuatu duri yang terjadi, ada satu musibah yang terjadi, ada satu persoalan yang terjadi, maka saya betapa ngomong begini, bukankah aku ini sudah melayanimu sampai seperti ini? Bukankah aku ini sudah begini? Bukankah aku sudah begitu? Itu sering kita alami, sering kita lakukan. Ya, tapi mari hari ini melalui peristiwa Ayub, kita tahu bahwa kita tidak boleh seperti itu. Ingat, kamu boleh jadi orang saleh. Kita boleh jadi orang yang sibuk pelayanan. Kita baru boleh jadi orang yang dipercaya apapun sama Tuhan. Tapi nomor satu, keintimanmu sama Tuhan itu tidak bisa diganggu gugat. Ya, itu yang membuat saudara ketika apapun yang terjadi, kita bisa berserah kepada Tuhan. Yang kedua, penyebab apa Ayub bisa seperti itu? Yang kedua, dia meragukan kebaikan Allah, kebaikan Tuhan. Ya, orang yang tidak terlalu mengenal Tuhan dari dekat dengan keintiman yang seperti itu, dia akan punya kesempatan, ada sedikit ruang dia bisa meragukan. Katanya Allah itu baik, katanya Tuhan itu maha baik, maha kasih, bahkan Allah itu kasih dan sebagainya, ya kan? Tapi kok begini bukti kasihnya, kok begini bukti kebaikannya? Itu pun sering kita alami dalam hidup kita, itu pun sering kita lakukan dalam hidup kita. Seringkali kita merasakan bahwa, loh kok gini kebaikan Tuhan? Aku ragu, aku bimbang. Jangan-jangan Tuhan ini sudah tidak benar mengasihi aku.
Bapak Ibu semuanya, kalau kita tahu dan kita intim dengan Tuhan, dan kita pasti yang kedua tidak pernah akan terjadi. Kita pasti akan merasakan gini, oh ternyata kebaikan Tuhan, ternyata kasih Tuhan itu bisa berbagai macam bentuknya. Ketika Tuhan menghajar kita tahu bahwa kita tidak ragu, ini kebaikan Tuhan. Tadi malam saya baru ngomong-ngomong sama anak saya kedua. Karena anak saya yang kedua itu dekat dengan saya. Jadi kalau dia ini pulang, ya karena dia sudah punya pasangan dan akan menikah dalam tahun ini. Kalau dia pulang, kadang pulang 7:30, kadang pulang jam 7, kadang pulang jam 9 malam, kadang juga pulang jam 10 dan sebagainya. Tapi kalau dia masih pulang agak sore hari, jam 7, setengah 8, pulang malam pun dia selalu masuk ke kamar saya. Kalau kamar saya sudah saya kunci karena saya mau tidur, dia pasti ketuk-ketuk pintu kamar saya. Dan dia tiduran di tempat tidur saya, di samping istri saya, ngomong-ngomong. Ya, kemarin itu, tadi malam itu ada waktu banyak, dia berjam-jam dia kelesetan di tempat tidur sebelah saya. Saya banyak ngomong sama dia. Saya banyak ngomong gini sama dia, kamu ingat ya, kalau papa ini menasehati kamu, kalau papa ini menegur kamu, itu karena papa ini mengasihi kamu. Ya, papa orang tua mana sih yang tidak mengasihi anaknya? Walaupun kalau kita kadang-kadang dengar ada seorang bapak atau seorang ibu yang bisa berbuat jahat kepada anaknya, itu mungkin ya kasus-kasus langka gitu kan Bapak Ibu semuanya. Tetapi kalau orang tua normal dimanapun, di bagian manapun di dunia ini, pasti kita tuh mengasihi anak dan menyayangi anak. Kita menegur, kadang kita pukul anak itu kalau waktu kecil, ya kita mungkin berkata keras, kita bentak dia. Itu cuma bukan membenci. Saya bilang sama anak saya, itu karena papa tuh mengasihi. Papa tidak kepingin sampai anaknya papa ini ketatap. Saya bilang gitu, ketatap sesuatu, kebentur sesuatu, ya kan? Memang kalau ketatap kebentur mungkin ya itu kan sesuatu yang nggak enak, ya kan? Tapi bisa juga dipulihkan kan oleh Tuhan. Tapi alangkah baiknya kalau anak-anaknya papa nggak sampai ada yang ketatap, nggak, dalam tanda kutip maksud saya, nggak sampai yang kebentur, baru sadar. Sebab itu papa mama ini dikasih ke kamu sebagai orang tuamu oleh Tuhan. Ini untuk menjaga. Bapak ibu saudara, kadang-kadang kita juga nggak bisa ngerti. Kita meragukan kasih Tuhan. Buktinya kasih Tuhan kok kayak gini. Ya kan? Itu yang penyebab kedua, Ayub bisa seperti itu. Penyebab yang ketiga, saudara semua yang saya kasihi, ternyata Ayub kurang menjaga hati. Saudara, kalau kita lihat ya, ada ayat dalam kitab Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita mau jadi apa 10 tahun yang akan datang? Kita mau jadi apa di masa depan kita? Itu tergantung hati kita. Makanya saya sering kali berbicara kepada jemaat saya, jagalah hati, jagalah hati. Jangan sampai hati ini penuh dengan kepahitan, jangan sampai hati ini tidak dijaga. Akhirnya karena hati ini kan pusat dari segala-galanya, itu membuat masa depanmu jadi amburadul. Hari ini kita belajar bahwa ternyata Ayub kurang menjaga hati. Dia merasa dia sudah saleh, dia merasa dia sudah taat sama Allah, dia merasa sudah melakukan semua perintah, tapi dia lupa ada hati, ada bagian yang penting, terpenting di dalam hidupnya yang tidak bisa dilupakan, yaitu menjaga hati. Artinya gini Bapak Ibu, di dunia ini kita hati kita bisa tercemar dengan apapun. Bisa tercemar dengan kepahitan, dengan kesombongan, dengan kebencian, dengan segala macam. Makanya firman Tuhan bilang, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai hati kita, walaupun kita sampai ngalami seperti Ayub pun, hati kita masih kurang dijaga, akhirnya kepahitan merasuk hati kita. Iya kan? Akhirnya sampai kesombongan yang merasuk hati kita. Mungkin Ayub sudah
mengalami sedikit kesombongan. Dia merasa aku sudah saleh, aku takut akan Allah, aku menjauhi kejahatan, dosa-dosa itu aku jauhi. Dan dia merasa sudah pasti, wah pasti Tuhan melindungi aku, Allah menjagaku. Siapa yang bisa saleh seperti aku? Dan bahkan Allah pun dia bilang ini orang yang paling saleh. Dan mungkin Ayub sudah tercemar hatinya dengan sedikit kesombongan bahwa orang kayak aku gini loh, nggak boleh, nggak layak ngalami musibah seperti ini. Ini kan kesombongan. Orang kayak aku gini nih sudah harusnya nggak ngalami seperti itu. Nah ini dia. Ada sedikit kesombongan yang terselubung di hati kita kadang-kadang seperti Ayub. Maka itu firman Tuhan bilang, jagalah hatimu. Ayub kurang menjaga hatinya. Sehingga apa? Sehingga hatinya penuh dengan kekecewaan, hatinya penuh dengan kepahitan. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin ngomong sekali lagi, dan saya sering ngomong di sini. Orang memahitkan hati kita, orang berbuat jahat sama kita, orang mengecewakan kita, tidak harus reaksi kita kecewa, tidak harus reaksi kita pahit, tidak harus reaksi kita marah, tidak harus reaksi kita benci. Semua itu adalah keputusan kita, pilihan kita. Jadi ketika kita mengalami banyak kepahitan hidup, seharusnya tidak harus kita juga mengalami kepahitan. Enggak. Orang yang menfitnah kita, mengkhianati kita, tidak harus kita punya reaksi di hati kita marah dengan dia, benci dengan dia, ya, mengumpat dia, memaki dia dalam hati. Tidak harus. Kenapa bisa enggak? Karena kita tahu bahwa hati ini pusat kehidupan kita. Dijaga. Oh enggak. Orang boleh mengkhianati, dia boleh mengkhianati aku. Oh, dia boleh menjegal aku. Tapi aku sekarang mau melepaskan pengampunan kepadamu. Bahkan Allah pun mengizinkan semuanya ini terjadi. Aku tidak pernah curiga apapun kepada Allah. Aku tetap berkata, Engkau Allah yang dahsyat. Aku tetap berkata, Engkau Allah yang hebat. Aku tetap berkata bahwa Engkau Allah yang tidak pernah salah. Engkau tepat dalam segala keputusanmu. Kita bisa bereaksi seperti itu. Kalau kita tahu dan kita selalu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, kita akan bisa seperti itu, kekasih Tuhan semuanya. Sebab itu Bapak, Ibu, Saudara, pagi ini di awal kegiatanmu hari ini, hari Rabu tanggal 13 April, sebelum kita merayakan kematian dan kebangkitan Kristus di minggu ini, mari kita sungguh-sungguh rayakan kematian dan kebangkitan kemenangan Kristus dengan hati yang murni, dengan hati yang bersih, dengan hati yang terjaga, tidak terkontaminasi dengan apapun yang iblis bisa tabur. Ya. Tapi akhirnya, saudara semua, saya mau bacakan di Ayub 42. Ayub 42. Ayub sadar, Ayub mengalami pemulihan, ya. Ayub mengalami kemenangan besar. Dia ngomong begini. Oleh sebab itu di ayat ke-6 dari Ayub 42 ayat yang ke-6, dia bilang ini, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara coba lihat, Ayub sudah berkoar-koar dan melampiaskan segala macam kepahitannya, kekecewaannya, kemarahannya di beberapa pasal dalam kitab Ayub. Dan akhirnya di Ayub 42, di pasal yang terakhir, Ayub bilang gini, ayat 6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dia sadar bahwa perkataannya kepada Allah itu tidak sopan. Dia sadar bahwa perkataannya kepada Allah itu sesuatu yang tidak harus dilakukan. Dan itu sungguh menyakiti hati Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, sebagai jemaat Tuhan, pagi ini kita berhati-hati, pakai mulut, pakai hati kita. Jangan ada sedikit protes sedikit pun kepada Tuhan. Kok gini? Kata-kata kok gini itu kan sudah lumrah ya.
Opo gitu kan kalau orang Surabaya bilang. Kenapa kalau orang Jawa bilang. Baiklah itu tidak kita sebut kata-kata itu di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Kita selalu punya hati yang besar karena hati kita murni yang kita jaga terus. Tuhan, Engkau baik, Engkau mengasihi aku ngerti rencanamu, aku paham rancanganmu. Aku tahu bahwa tidak ada rancangan kecelakaan dalam benakmu Tuhan. Walaupun aku harus mengalami seperti ini sebuah teguran, sebuah didikan, ini sebuah ujian, ini sebuah proses yang membentuk aku menjadi emas yang murni. Wow, ketika Bapak Ibu Saudara dalam kondisi seperti Ayub bisa ngomong seperti itu yang membuat perkenanan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Itu yang membuat perkenanan Tuhan itu terjadi dalam seluruh keluarga kita. Kita sebagai kepala keluarga, kita jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada perkenanan Tuhan atas hidup kita. Maka keluarga kita terlindungi. Keluarga kita terpagari. Ya, jangan sampai kita menjadi kepala keluarga, menjadi orang tua yang bersalah di hadapan Tuhan dengan kata-kata, dengan hati kita. Dan akhirnya Ayub ayat 6 berkata, dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Itu sebuah tanda penyesalan yang dalam yang Ayub alami. Mari Bapak Ibu semuanya, pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Haleluya, kita percaya Tuhan mengampuni segala kata-kata dan yang tidak sopan kadang-kadang kita lakukan, ucapkan di hadapan Tuhan. Kata-kata protes, kata-kata kekecewaan dan semuanya. Tuhan, kami percaya Engkau yang menerangi hati kami. Engkau yang menerangi pikiran dan batin kami, Tuhan. Kami tahu kami seringkali salah dalam pikiran kami, dalam ucapan kami, dalam hati kami. Tapi kami percaya Tuhan, kami tahu pagi ini kami belajar, kami tidak boleh melakukan itu. Karena kami tahu, kami punya kedekatan yang intim dengan Tuhan. Kami tidak lagi ragu akan kasih-Mu. Dan kami terus menjaga hati kami. Hati kami menjadi hati yang berserah. Di saat apapun terjadi, hati kami menjadi hati yang berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Aku berdoa Tuhan, hamba-Mu Tante Erna yang sudah menjadi teladan bagi kami semuanya. Menjadi teladan, menjadi hamba-Mu yang sampai di usia senior ini, dia tetap kepada Tuhan dalam iman yang teguh. Tuhan, lindungi hamba-Mu yang sudah Kau pakai ini. Aku tahu perkenanan-Mu ada dalam hidupnya. Seluruh keluarganya, keturunannya, anak cucunya, ada perkenanan Tuhan, ada berkat dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya, kami selesai dari persekutuan doa kami pagi ini, dari lutut kami tahu ada janji-janji-Mu yang akan kami alami sepanjang hari ini, kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.